Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Salju tipis masih menempel di sudut jendela apartemen kecil itu ketika Rere berdiri memandangi kota tempat ia dilahirkan. Langit Rusia tampak kelabu, sama kelabunya dengan perasaan yang telah lama bersarang di dadanya. Usianya belum terlalu tua, tetapi hidup terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Ia memiliki pekerjaan, tempat tinggal, dan kebebasan, namun semua itu tidak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan setiap hari. Rere sering bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang ia cari? Ia telah mencoba banyak hal untuk merasa bahagia. Berpindah pekerjaan, bergaul dengan banyak orang, bahkan menjelajah beberapa negara Eropa. Namun setiap kali malam tiba, ia selalu kembali pada rasa sepi yang sama. Ada sesuatu dalam hidupnya yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Di antara tumpukan brosur perjalanan yang tergeletak di meja, pandangan Rere tertuju pada sebuah negara yang terasa asing namun entah mengapa memanggil hatinya, Indonesia. Ia tidak tahu banyak tentang negara itu. Yang ia tahu hanya pantai, senyum ramah penduduknya, dan budaya yang berbeda jauh dari tempat ia dibesarkan. Namun justru ketidaktahuan itulah yang membuatnya tertarik. Ia ingin pergi jauh, bukan hanya secara jarak, tetapi juga secara batin. Keputusan itu datang secara tiba-tiba, namun terasa sangat pasti. Rere memesan tiket pesawat ke Indonesia tanpa banyak pertimbangan. Ia tidak memiliki rencana besar, tidak pula harapan yang muluk. Ia hanya ingin pergi. Ia hanya ingin bernapas di tempat baru. Berharap mungkin di sana ia bisa menemukan ketenangan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Hari keberangkatan tiba. Bandara internasional dipenuhi suara pengumuman dan langkah kaki yang terburu-buru. Rere berjalan seorang diri, menyeret koper besar berisi pakaian dan kenangan hidup yang terasa berat. Di balik wajahnya yang tampak tenang, hatinya berdebar hebat. Ini bukan sekadar perjalanan wisata. Ini adalah upaya terakhirnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehampaan yang terus menggerogoti. Di dalam pesawat, Rere duduk di dekat jendela. Ketika pesawat mulai lepas landas, ia memejamkan mata. Ia tidak berdoa, karena ia bahkan tidak tahu kepada siapa harus berdoa. Namun dalam hatinya, ada bisikan lirih yang tak ia sadari sedang ia ucapkan. Sebuah permohonan sederhana, semoga aku menemukan alasan untuk hidup. Perjalanan panjang itu terasa melelahkan, namun juga penuh renungan. Rere mengingat masa kecilnya, keluarganya yang dingin, dan kehidupan yang sejak awal tidak pernah memberinya kehangatan spiritual. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup hanyalah tentang bertahan, bukan tentang makna. Namun kini, keyakinan itu mulai ia ragukan. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Indonesia, udara hangat langsung menyambutnya. Rere melangkah keluar dengan perasaan asing yang bercampur harap. Aroma yang berbeda, suara bahasa yang tidak ia mengerti, dan wajah-wajah yang tampak ramah namun asing membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berada jauh dari rumah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lega. Namun perasaan lega itu segera bercampur dengan kebingungan. Bandara yang ramai, papan petunjuk yang sulit ia pahami, dan koper besar yang harus ia bawa sendiri membuat langkahnya terasa berat. Rere berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ia menunduk, menahan rasa ingin menangis. Di tengah keramaian itu, ia merasa sangat sendirian. Rere tidak tahu bahwa langkah pertamanya di tanah Indonesia akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Saat itu, ia masih seorang perempuan asing yang membawa luka, keraguan, dan pencarian panjang tentang makna hidup. Ia belum mengenal seseorang bernama Yudi. Ia belum mengenal Islam. Ia belum mengenal ketenangan yang kelak akan mengisi hatinya. Yang Rere tahu hanyalah satu hal. Ia telah mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya, meninggalkan segalanya untuk mencari sesuatu yang bahkan belum ia pahami. Dan tanpa ia sadari, perjalanan ini bukan hanya tentang berpindah negara, tetapi tentang perjalanan hati menuju cahaya yang selama ini ia cari. Di tengah langkahnya yang ragu, Rere mengangkat wajahnya, menatap langit-langit bandara yang tinggi. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya,
seperti harapan kecil yang baru saja menyala. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, hidup masih menyimpan jawaban untuknya. Dan di bandara itulah, tanpa ia ketahui, takdir mulai menuliskan kisah barunya. Kisah tentang ketulusan, tentang iman, dan tentang cinta yang kelak akan mengubah seluruh arah hidup seorang perempuan bernama Rere. Langkah Rere terasa semakin berat ketika ia memasuki area pengambilan bagasi. Koper besar berwarna gelap itu berputar pelan di atas conveyor belt, seolah menertawakan kegugupannya. Rere berdiri mematung beberapa detik, menatap orang-orang di sekelilingnya yang tampak begitu sigap dan terbiasa. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami, tertawa kecil, saling memberi isyarat dengan santai. Sementara Rere merasa seperti anak kecil yang tersesat di tengah keramaian dunia. Ketika koper itu akhirnya muncul, Rere menariknya dengan susah payah. Beratnya bukan hanya karena isi pakaian dan barang pribadi, tetapi juga karena kelelahan perjalanan panjang dan beban batin yang masih menempel. Ia mencoba mengangkat koper itu dari conveyor belt, namun tubuhnya sedikit oleng. Tangannya gemetar, dan hampir saja koper itu jatuh kembali. "Permisi, saya bantu." Suara itu terdengar tenang, tidak keras, namun cukup jelas di telinganya. Rere menoleh refleks. Di hadapannya berdiri seorang lelaki dengan senyum sopan dan sorot mata yang ramah. Wajahnya sederhana, berpakaian rapi namun tidak mencolok. Tidak ada kesan berlebihan, tidak pula sikap sok akrab. Hanya tawaran bantuan yang tulus. Rere terdiam beberapa detik, sedikit ragu. Dalam hidupnya, ia sudah terlalu sering belajar untuk berhati-hati pada orang asing. Namun ada sesuatu dalam sikap lelaki itu yang membuatnya merasa aman. Ia mengangguk pelan. "Yes, Tang Yu," jawabnya dengan aksen asing yang kental. Lelaki itu segera mengangkat koper tersebut dengan sigap. "Silakan ikut saya," katanya sambil berjalan perlahan agar Rere tidak tertinggal. "Namanya berat, ya?" Rere tersenyum kecil, merasa sedikit lega. "Very heavy," jawabnya jujur. Mereka berjalan berdampingan keluar dari area bagasi. Lelaki itu menjaga jarak dengan sopan, tidak terlalu dekat, tidak pula bersikap berlebihan. Rere memperhatikan gerak-geriknya dengan saksama. Cara ia membawa koper, cara ia menoleh sebentar untuk memastikan Rere baik-baik saja. Bahkan caranya berjalan, semua terasa berbeda dari yang biasa ia temui. "Nama saya Yudi," ucap lelaki itu sambil tersenyum. "Kalau boleh tahu, Anda baru pertama kali ke Indonesia?" "Rere," jawabnya singkat. "Yes, first time." "Selamat datang di Indonesia, Rere," kata Yudi dengan nada hangat. "Semoga betah." Ucapan itu sederhana, namun entah mengapa membuat dada Rere terasa hangat. Ia tidak terbiasa disambut dengan ketulusan seperti itu. Biasanya, orang-orang bersikap ramah karena ada maksud tertentu. Namun dari Yudi, Rere tidak merasakan itu. Mereka berhenti di dekat pintu keluar bandara. Yudi meletakkan koper Rere dengan hati-hati. "Anda sudah ada yang menjemput?" tanyanya sopan. Rere menggeleng. I will go to hotel." "Taxi?" Ia terlihat ragu, tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Yudi menunjuk ke arah deretan taksi resmi. "Di sana aman. Jangan naik yang menawarkan langsung, ya," katanya pelan namun tegas. Ia lalu mengambil selembar kertas kecil dan menuliskan sesuatu. "Ini alamat hotel kalau sopirnya perlu lihat." Rere menerima kertas itu dengan perasaan terharu. Bantuan kecil yang terasa sangat besar baginya. "Tang Yu, very kind," ucapnya lirih. Yudi tersenyum, sedikit menunduk. "Sama-sama. Hati-hati di jalan." Seharusnya pertemuan itu berakhir di sana. Tidak ada janji, tidak ada rencana untuk bertemu lagi. Namun sebelum Rere beranjak, ia menoleh kembali. Ada dorongan aneh dalam hatinya, seolah ia belum ingin pertemuan ini berakhir begitu saja. "Yudi," panggilnya pelan. "Iya?" Yudi menoleh. Rere ragu sejenak sebelum bertanya, "Why you help me?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, jujur, tanpa maksud menyudutkan. Yudi terlihat sedikit terkejut, lalu tersenyum lebih lembut dari sebelumnya. "Karena membantu orang itu hal biasa," jawabnya sederhana. "Apalagi tamu di negara kami."
Jawaban itu membuat Rere terdiam. Tidak ada kalimat indah, tidak ada penjelasan panjang. Namun justru kesederhanaan itulah yang menusuk hatinya. Di tempat asalnya, kebaikan seringkali disertai syarat. Namun di hadapannya kini, kebaikan berdiri apa adanya. Rere mengangguk pelan. Tang Yu, Yudi, I will remember. Yudi kembali tersenyum. Selamat berlibur, Rere. Rere melangkah menuju taksi dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Di dalam mobil, ia menoleh ke arah kaca belakang. Sosok Yudi masih berdiri di sana, melambaikan tangan kecil sebagai salam perpisahan, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Sepanjang perjalanan menuju hotel, pikiran Rere dipenuhi oleh pertemuan singkat itu. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat pemandangan luar, jalan yang ramai, pepohonan hijau, wajah-wajah yang tersenyum. Namun bayangan Yudi terus muncul dalam benaknya. Ia tidak tahu mengapa pertemuan singkat itu begitu membekas. Yudi tidak melakukan hal luar biasa. Ia hanya membantu membawakan tas, menunjukkan arah, dan mengucapkan selamat datang. Namun semua itu dilakukan dengan ketulusan yang jarang Rere temui. Sesampainya di hotel, Rere duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Bukan kegembiraan, bukan pula cinta, melainkan rasa hangat yang menenangkan. Seolah ada secercah cahaya kecil yang menyelinap masuk ke dalam ruang gelap di dadanya. Ia teringat pertanyaannya sendiri, mengapa Yudi membantunya? Dan jawaban sederhana itu terus terngiang di kepalanya. Karena membantu orang itu hal biasa. Malam itu, Rere menatap langit-langit kamar hotel yang sunyi. Ia menyadari bahwa perjalanannya ke Indonesia mungkin tidak akan sesederhana yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang sedang bergerak perlahan dalam hidupnya. Sesuatu yang dimulai dari pertemuan singkat di bandara. Rere belum tahu bahwa Yudi akan kembali hadir dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa ketulusan sederhana itu akan menjadi jembatan menuju perubahan besar. Namun satu hal pasti, sejak hari itu, Rere tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian. Di negeri yang asing ini, ia telah bertemu seseorang yang menunjukkan bahwa kebaikan masih ada, dan bahwa mungkin, di balik semua luka dan pencarian panjangnya, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling lembut. Pagi di Indonesia datang dengan cahaya yang berbeda. Rere terbangun oleh suara burung dan samar-samar bunyi kendaraan dari kejauhan. Ia duduk di tepi ranjang hotel, menatap jendela yang terbuka sedikit. Udara hangat masuk perlahan, membawa aroma yang asing namun menenangkan. Untuk sesaat, ia lupa bahwa ia berada jauh dari rumah. Namun ketika ingatannya kembali, wajah Yudi muncul begitu saja di benaknya. Rere menggeleng pelan, seolah menegur dirinya sendiri. Ia datang ke Indonesia untuk berlibur, bukan untuk memikirkan seorang lelaki yang baru ia temui beberapa menit di bandara. Namun perasaan hangat yang ia rasakan kemarin masih tertinggal di dadanya. Ada sesuatu tentang ketulusan Yudi yang terus mengusiknya, sesuatu yang membuatnya merasa dihargai tanpa alasan. Hari itu, Rere memutuskan berjalan kaki di sekitar hotel. Ia ingin mengenal lingkungan sekitarnya, meski dengan kemampuan bahasa yang terbatas. Ia melangkah perlahan, memperhatikan wajah-wajah yang ia temui. Banyak orang tersenyum padanya, beberapa mengangguk ramah. Rere membalas dengan senyum kikuk, merasa sedikit canggung namun juga tersentuh. Saat hendak menyeberang jalan, Rere terlihat kebingungan. Arus kendaraan cukup padat, dan ia ragu melangkah. Tiba-tiba, sebuah suara yang terasa familiar terdengar dari belakangnya. "Rere?" Ia menoleh dengan terkejut. Di sana berdiri Yudi, mengenakan kemeja sederhana dan tas selempang di bahunya. Wajahnya tampak sama seperti kemarin, tenang dan bersahaja. Mata Rere membesar, tak menyangka pertemuan ini terjadi lagi. "Yudi?" ucapnya pelan, nyaris tidak percaya. "Iya," jawab Yudi sambil tersenyum. "Kita bertemu lagi." Rere ikut tersenyum, kali ini lebih lepas. "I think, destiny," katanya setengah bercanda, meski hatinya berdebar. Yudi tertawa kecil. "Mungkin," jawabnya singkat. Mereka berdiri di pinggir jalan, berbincang ringan. Yudi membantu Rere menyeberang, memastikan ia aman. Ia tidak bertanya terlalu banyak, tidak pula bersikap ingin tahu secara berlebihan. Ia hanya menemani,
seolah itu hal paling wajar di dunia. "Apa rencana hari ini?" tanya Yudi sopan. "I want, walk, CCT," jawab Rere dengan bahasa sederhana. "Kalau mau, saya bisa tunjukkan tempat yang dekat," kata Yudi. "Tidak jauh dari sini." Rere ragu sejenak, namun entah mengapa ia merasa aman. Ia mengangguk pelan. "Oke." Mereka berjalan bersama menyusuri trotoar. Yudi menjelaskan beberapa hal tentang lingkungan sekitar dengan bahasa yang mudah dipahami. Rere mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menyukai cara Yudi berbicara. Tidak menggurui, tidak memamerkan diri. Semua disampaikan dengan tenang dan penuh kesabaran. Di sebuah warung kecil, Yudi berhenti. "Kita istirahat sebentar," tawarnya. Rere mengangguk. Mereka duduk berhadapan, menikmati minuman sederhana. Rere memperhatikan Yudi yang mengucapkan terima kasih dengan sopan kepada penjual, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Hal kecil itu membuat hati Rere bergetar. Ia jarang melihat seseorang bersikap serendah itu kepada orang lain. "Yudi," ucap Rere perlahan, "you always polite." Yudi terlihat sedikit kikuk. "Biasa saja," katanya, "dari orang tua." Jawaban itu sederhana, namun syarat makna. Rere terdiam, membandingkannya dengan kehidupan yang ia kenal. Di tempat asalnya, kesibukan seringkali membuat orang lupa bersikap manusiawi. Namun di hadapannya kini, kesopanan bukanlah topeng, melainkan kebiasaan. Hari-hari berikutnya, pertemuan Rere dan Yudi terjadi secara alami. Kadang di sekitar hotel, kadang di tempat umum. Yudi tidak pernah memaksa untuk bertemu. Ia hadir ketika mereka bertemu, dan menghilang dengan tenang ketika waktunya berpisah. Tidak ada pesan berlebihan, tidak ada janji kosong. Rere mulai menyadari sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia merasa nyaman berada di dekat Yudi, namun bukan kenyamanan yang membuatnya lupa diri. Justru sebaliknya, ia merasa lebih menjadi dirinya sendiri. Ia tidak perlu berpura-pura, tidak perlu terlihat kuat. Yudi mendengarkan ketika ia berbicara, dan diam ketika Rere membutuhkan keheningan. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman. Matahari mulai turun, langit berubah jingga. Rere memandangi anak-anak yang bermain, tertawa lepas. Ia menarik napas panjang. "Yudi," katanya lirih, "do you ever feel empty?" Yudi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Pernah," katanya jujur. "Tapi saya belajar menerima." Rere menoleh, menatapnya. "How?" Yudi tersenyum tipis. "Dengan percaya bahwa hidup ini ada yang mengatur. Dan kita tidak sendiri." Jawaban itu membuat Rere terdiam lama. Ada ketenangan dalam suara Yudi yang sulit dijelaskan. Ia tidak sedang mengajarkan sesuatu, hanya berbagi pengalaman. Malam itu, setelah berpisah, Rere kembali ke hotel dengan hati yang penuh. Ia duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota. Ia menyadari bahwa ia mulai menantikan pertemuan dengan Yudi, bukan karena ketertarikan semata, tetapi karena ketulusan yang selalu ia rasakan. Rere mulai bertanya pada dirinya sendiri, dari mana ketulusan itu berasal? Mengapa Yudi begitu berbeda? Mengapa berada di dekatnya membuat hati terasa lebih tenang? Ia belum berani mencari jawaban. Namun satu hal pasti, pertemuannya dengan Yudi bukanlah kebetulan biasa. Ada pelajaran yang sedang ia terima, pelajaran tentang kebaikan yang tidak meminta balasan, tentang kehadiran yang tidak menuntut apapun. Dan tanpa ia sadari, di tengah perjalanan liburannya, Rere mulai menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Bukan tempat baru, bukan wajah baru, melainkan makna baru tentang menjadi manusia. Ketulusan Yudi telah membuka pintu kecil di hati Rere. Pintu yang selama ini tertutup rapat oleh luka dan kekecewaan. Dan dari celah kecil itulah, cahaya perlahan mulai masuk, menerangi langkah seorang perempuan asing yang sedang mencari jalan pulang ke dirinya sendiri. Hari-hari Rere di Indonesia berjalan lebih pelan dari biasanya. Ia tidak lagi mengisi waktunya dengan daftar tujuan wisata yang padat. Ada sesuatu yang berubah dalam ritme hidupnya. Ia mulai menikmati hal-hal kecil. Berjalan pagi, duduk di taman, menyapa orang asing yang tersenyum. Dan di sela-sela hari-hari itu, kehadiran Yudi semakin terasa, bukan sebagai sosok yang mendominasi, melainkan sebagai bagian tenang dari keseharian yang sederhana.
Suatu pagi, Rere bertemu Yudi di sebuah warung kecil dekat hotel. Yudi tampak berbeda dari biasanya. Ia duduk dengan tenang, memandangi jam di pergelangan tangannya. Ketika melihat Rere datang, ia tersenyum, lalu berdiri. "Maaf, Rere," katanya lembut. "Saya harus pergi sebentar." Rere mengernyit. "Go where?" tanyanya polos. "Sholat," jawab Yudi singkat. Rere terdiam. Ia pernah mendengar kata itu sebelumnya, namun tidak benar-benar memahaminya. Ia mengangguk pelan, mencoba tersenyum. "Oke." Yudi pamit dengan sopan, melangkah pergi dengan tergesa yang tetap tertib. Rere memperhatikannya hingga sosok itu menghilang di balik sudut jalan. Ada rasa penasaran yang muncul, namun lebih dari itu, ada kekaguman kecil. Yudi tidak tampak terbebani, tidak pula mengeluh. Ia hanya melakukan sesuatu yang baginya tampak penting. Beberapa waktu kemudian, Yudi kembali. Wajahnya terlihat lebih tenang, seolah baru saja menenangkan sesuatu di dalam dirinya. Mereka kembali duduk dan berbincang seperti biasa. Yudi tidak menjelaskan apapun, dan Rere tidak bertanya. Namun sejak saat itu, perhatian Rere terhadap kebiasaan Yudi mulai berubah. Ia memperhatikan bagaimana Yudi selalu berhenti sejenak di waktu-waktu tertentu. Dimanapun mereka berada, Yudi akan mencari tempat yang tenang, lalu kembali dengan sikap yang sama, tenang, sopan, dan penuh kesabaran. Tidak pernah sekalipun Yudi memperlihatkan rasa terganggu karena kebiasaan itu. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Mereka berteduh di sebuah teras toko yang sudah tutup. Rere menggigil kecil, bukan karena dingin, tetapi karena suasana yang mendadak hening. Yudi melepas jaket tipisnya dan menyodorkannya pada Rere. "Pakai ini," katanya. Rere terkejut. "You will cold." Yudi menggeleng. "Tidak apa-apa." Rere menerima jaket itu dengan tangan gemetar. Saat jaket itu menyentuh bahunya, dadanya terasa sesak. Ia tidak terbiasa diperlakukan dengan perhatian yang begitu tulus. Tidak ada kalimat manis, tidak ada harapan balasan. "Why you always like this?" tanya Rere akhirnya. "Like what?" Yudi tersenyum. Respect," jawab Rere pelan. Yudi terdiam sejenak. Pandangannya lurus ke depan, menatap hujan. "Karena itu yang saya pelajari," katanya akhirnya. "Agama saya mengajarkan begitu." Rere menoleh cepat. "Islam?" tanyanya ragu. "Iya," jawab Yudi. Tidak ada kebanggaan berlebihan dalam suaranya. Hanya kejujuran. Rere kembali terdiam. Kata itu kembali menggema di kepalanya. Islam. Selama ini, ia hanya mengenal kata itu dari berita, dari cerita orang lain, seringkali dengan gambaran yang tidak menyenangkan. Namun yang ia lihat di hadapannya kini sangat berbeda. Jika ini adalah Islam, maka ia sama sekali tidak menakutkan. Hari demi hari, Rere semakin memperhatikan detail kecil dalam perilaku Yudi. Cara ia berbicara kepada orang tua dengan penuh hormat. Cara ia meminta maaf meski bukan sepenuhnya kesalahannya. Cara ia menahan emosi ketika menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Semua itu bukan dibuat-buat. Semua itu mengalir alami. Suatu kali, mereka menyaksikan seorang pedagang kecil yang kesulitan. Yudi berhenti, membeli dagangan itu tanpa menawar, lalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Rere melihat mata pedagang itu berbinar. Hatinya ikut tergetar. "Yudi," ucap Rere pelan saat mereka berjalan lagi, "you never think you lose?" Yudi tersenyum. "Tidak. Yang kita beri tidak pernah benar-benar hilang." Jawaban itu sederhana, namun membekas. Rere menyimpannya dalam hati. Malam itu, Rere kembali ke hotel dengan pikiran yang penuh. Ia duduk di lantai, menyandarkan punggung ke tempat tidur. Untuk pertama kalinya, ia membuka laptop dan mengetik satu kata yang selama ini ia hindari. Islam. Ia membaca perlahan, dengan hati-hati. Ia tidak mencari jawaban besar. Ia hanya ingin memahami. Namun semakin ia membaca, semakin ia bingung. Banyak hal yang tidak ia mengerti. Banyak aturan yang terasa berat. Rere hampir menutup laptopnya ketika bayangan Yudi kembali muncul. Ia teringat wajah tenangnya, sikapnya yang penuh hormat, dan ketulusan yang selalu ia rasakan.
Ia menyadari bahwa apa yang ia lihat pada Yudi jauh lebih jelas daripada apa yang ia baca di layar. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi. Rere tampak lebih pendiam dari biasanya. Yudi tidak bertanya. Ia membiarkan Rere diam, berjalan berdampingan dalam keheningan yang nyaman. Akhirnya, Rere berhenti. "Yudi," katanya lirih, "Islam, difficult?" Yudi menatapnya dengan lembut. "Sulit atau tidak, tergantung bagaimana kita memandangnya," jawabnya pelan. "Bagi saya, Islam itu menenangkan." Rere menunduk. "Is you, calm?" Yudi tersenyum kecil. "Karena saya tidak sendiri." Kalimat itu membuat mata Rere berkaca-kaca. Ia tidak tahu mengapa. Ia hanya merasakan sebuah kehangatan yang menembus dadanya. Selama ini, ia selalu merasa sendirian, memikul hidup seorang diri. Dan kini, ia melihat seseorang yang hidup dengan keyakinan bahwa ia selalu ditemani oleh Tuhan. Rere tidak langsung tertarik pada Islam sebagai agama. Ia tertarik pada ketenangan yang ia lihat dalam diri Yudi. Ia tertarik pada cara hidup yang tidak memaksakan diri, namun penuh makna. Ia tertarik pada nilai yang membuat seseorang begitu menghargai sesama. Malam itu, Rere berdiri di dekat jendela kamar hotel, memandangi langit Indonesia yang gelap namun hangat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut dengan kata Tuhan. Ia tidak merasa tertekan oleh konsep agama. Yang ia rasakan hanyalah rasa ingin tahu yang lembut, seperti panggilan halus yang mengetuk pintu hatinya. Islam belum ia pahami sepenuhnya. Ia belum mengerti doa-doanya, belum mengenal aturannya. Namun melalui perilaku Yudi, Islam hadir dalam bentuk yang paling sederhana dan paling indah, akhlak. Dan disitulah Rere mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia tidak mencari agama, melainkan mencari kedamaian. Dan tanpa ia sadari, kedamaian itu sedang ia temukan, setapak demi setapak, melalui keteladanan seorang lelaki bernama Yudi. Malam itu, Rere tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang hotel, memeluk bantal, menatap jendela yang terbuka setengah. Lampu-lampu kota terlihat berkelip tenang, seolah tidak peduli pada kegaduhan yang sedang terjadi di dalam dadanya. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya tidak pernah benar-benar sunyi. Ada begitu banyak pertanyaan yang datang bersamaan, menuntut jawaban yang tidak sederhana. Rere menyadari bahwa ketertarikannya pada Islam bukanlah hal kecil. Ia bukan sedang penasaran pada budaya, bukan pula sekadar ingin tahu karena dekat dengan Yudi. Yang ia rasakan jauh lebih dalam. Ada sesuatu yang bergerak di hatinya, sesuatu yang selama ini tertidur, lalu perlahan terbangun. Namun justru disitulah ketakutannya muncul. Rere menutup matanya, mencoba menarik napas panjang. Bayangan tentang keluarganya di Rusia muncul begitu saja. Wajah ibunya yang keras namun rapuh, ayahnya yang dingin dan jarang bicara, serta lingkungan tempat ia tumbuh yang mengajarkan bahwa hidup adalah perjuangan tanpa tempat bersandar. Ia membayangkan bagaimana reaksi mereka jika tahu bahwa ia mulai tertarik pada Islam. Agama yang selama ini mereka kenal dari cerita-cerita yang menakutkan. "Aku belum siap," bisik Rere pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Rere bertemu Yudi seperti biasa. Namun Yudi langsung menyadari ada yang berbeda. Rere lebih banyak diam, senyumnya jarang muncul. Langkahnya pelan, seolah membawa beban yang berat. Yudi tidak menanyai apapun. Ia memilih menemani Rere berjalan di taman, membiarkan angin dan waktu yang berbicara. Mereka duduk di bangku taman yang sama seperti sebelumnya. Anak-anak berlarian, suara tawa terdengar lepas. Rere memandangi mereka dengan mata berkaca-kaca. "Yudi," ucap Rere akhirnya, suaranya bergetar, "apakah kamu pernah takut dengan pilihan hidupmu sendiri?" Yudi terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah Rere, lalu kembali memandang ke depan. "Pernah," jawabnya jujur. "Sangat pernah." Rere menunduk. "Aku takut," katanya lirih. "Takut jika aku salah. Takut jika aku berubah terlalu jauh." Yudi mengangguk pelan, seolah memahami. "Takut itu wajar," katanya lembut. "Takut berarti kita sedang serius." Kalimat itu membuat dada Rere sesak. Ia menggenggam tangannya sendiri, menahan air mata yang hampir jatuh. "Yudi," lanjut Rere, "aku tidak ingin berubah hanya karena seseorang." Yudi menoleh cepat.
Dan kamu tidak perlu, jawabnya tegas namun lembut. Pilihan iman itu urusan hati. Tidak boleh karena siapapun. Jawaban itu justru membuat Rere semakin terharu. Ia menatap Yudi dengan mata berkaca-kaca. Di hadapannya duduk seseorang yang ia kagumi, namun orang itu sama sekali tidak berusaha menariknya lebih dekat. Malam berikutnya, Rere kembali bergulat dengan pikirannya. Ia membuka laptop, membaca kembali tentang Islam. Namun kali ini ia tidak fokus pada aturan atau perbedaan. Ia membaca tentang makna berserah, tentang Tuhan yang Maha Pengasih, tentang manusia yang tidak ditinggalkan meski penuh kesalahan. Tanpa sadar, air mata Rere menetes satu persatu. Ia teringat seluruh hidupnya. Kesepian, kegagalan, rasa hampa yang selalu ia sembunyikan. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup tanpa tempat mengadu. Ia kuat karena terpaksa, bukan karena ia ingin. Aku lelah, bisiknya sambil menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rere mencoba berbicara kepada Tuhan, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Ia hanya menutup mata dan berkata dalam hati, dengan bahasa yang paling ia pahami. Jika engkau ada, jika engkau mendengar, tolong tunjukkan aku jalan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Namun entah mengapa, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari paling berat bagi Rere. Ia merasakan tarik-menarik yang kuat dalam dirinya. Di satu sisi, ia merindukan ketenangan yang ia lihat pada Yudi. Di sisi lain, ia takut kehilangan jati diri, takut menyakiti orang-orang di masa lalunya, takut pada perubahan yang tidak bisa ia kendalikan. Suatu sore, Rere dan Yudi duduk di sebuah tempat yang tenang. Matahari hampir tenggelam, langit berwarna keemasan. Rere menatap Yudi lama sebelum akhirnya berbicara. Yudi, katanya pelan, bagaimana kamu yakin dengan Tuhanmu? Yudi tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu berkata, saya juga pernah ragu. Tapi saya menemukan jawaban bukan saat hidup saya mudah, melainkan saat saya paling lemah. Rere menahan napas. Ketika saya sadar bahwa saya tidak mampu mengendalikan segalanya, lanjut Yudi, disitulah saya belajar berserah. Kata itu kembali mengetuk hati Rere. Berserah. Melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Malam itu, Rere kembali ke hotel dengan langkah gontai. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Ia melihat seorang perempuan yang selama ini berusaha terlihat kuat, padahal di dalamnya rapuh dan kelelahan. Apa yang sebenarnya aku cari? Tanya Rere pada bayangan di cermin. Jawabannya datang pelan, dari dalam hatinya sendiri. Ia tidak mencari negara baru. Ia tidak mencari cinta. Ia mencari rumah bagi jiwanya. Rere duduk di lantai, memeluk lutut. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Tangis yang bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang seluruh hidup yang telah ia jalani tanpa arah yang jelas. Di tengah tangis itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kesedihan yang menghancurkan, melainkan kesedihan yang membersihkan. Ia kembali mengingat Yudi. Bukan wajahnya, bukan sikapnya, melainkan ketenangan yang selalu ia pancarkan. Rere mulai memahami bahwa ketenangan itu bukan milik Yudi semata. Itu adalah sesuatu yang bisa ia cari sendiri, jika ia berani. Namun keberanian itu belum sepenuhnya ia miliki. Rere menyadari bahwa hidayah bukanlah keputusan instan. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh air mata, keraguan, dan kejujuran pada diri sendiri. Ia bukan sedang dikejar, tidak pula dipaksa. Ia sedang dipanggil dengan lembut, dan ia sedang belajar mendengarkannya. Di penghujung malam, Rere menatap langit dari balik jendela. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menolak pertanyaan-pertanyaan di hatinya. Ia membiarkan semuanya hadir, meski terasa menakutkan. Ia belum siap melangkah. Namun satu hal sudah pasti, pintu hatinya telah terbuka. Dan ketika hati sudah terbuka, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Di sanalah Rere berdiri, di antara takut dan harap, di antara masa lalu dan masa depan. Seorang perempuan asing yang sedang belajar jujur pada panggilan jiwanya. Pagi itu datang dengan suasana yang berbeda. Rere terbangun sebelum alarm berbunyi, dadanya terasa sesak namun juga ringan pada saat yang sama. Ada getaran halus di dalam hatinya, seperti panggilan yang tidak bisa lagi ia abaikan.
Semalaman ia hampir tidak tidur, bukan karena gelisah semata, melainkan karena pikirannya akhirnya menemukan satu titik hening yang selama ini ia cari. Rere duduk di tepi ranjang, memejamkan mata. Ia mengingat seluruh perjalanan hidupnya, luka yang tidak pernah ia ceritakan, kesepian yang ia simpan rapat-rapat, serta pencarian panjang yang membawanya ke negeri ini. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Aku sudah sejauh ini," bisiknya pada diri sendiri. Hari itu, Rere menghubungi Yudi. Pesannya singkat, hanya meminta bertemu. Yudi tidak bertanya apapun, hanya membalas dengan waktu dan tempat yang tenang. Tidak ada rasa tergesa, tidak ada tekanan. Semua terasa mengalir, seperti langkah yang memang sudah waktunya diambil. Mereka bertemu di sebuah tempat yang sederhana. Tidak ramai, tidak mewah. Rere datang dengan langkah ragu, namun matanya tampak lebih jernih dari sebelumnya. Yudi menyambutnya dengan senyum yang sama seperti hari pertama mereka bertemu, tenang dan penuh hormat. "Rere," sapa Yudi pelan. Rere mengangguk. "Yudi," jawabnya lirih. Mereka duduk berhadapan. Ada jeda panjang sebelum Rere akhirnya membuka suara. Tangannya gemetar, ia menautkan jari-jari untuk menenangkan diri. "Yudi," ucapnya dengan suara bergetar, "aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting." Yudi mengangguk perlahan. "Saya mendengarkan." Rere menunduk. "Aku sudah lama berpikir. Aku takut. Aku ragu. Tapi aku juga merasa, jika aku terus menunda, aku akan kembali kosong." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Yudi tetap diam, memberinya ruang. "Aku tidak datang ke keputusan ini karena kamu," lanjut Rere dengan suara tertahan. "Aku datang ke sini karena hatiku akhirnya lelah melawan kebenaran yang ia rasakan." Yudi menunduk, menarik napas dalam. "Apapun keputusanmu," katanya lembut, "saya menghormatinya." Kalimat itu membuat Rere terisak. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap Yudi dengan mata basah namun penuh tekad. "Aku ingin bersyahadat," ucapnya pelan, namun jelas. Udara di antara mereka terasa hening. Bukan hening yang menekan, melainkan hening yang khusyuk. Yudi tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Wajahnya tenang, matanya berkaca-kaca. "Apakah ini keputusan yang datang dari hatimu sendiri?" tanya Yudi dengan sangat hati-hati. Rere mengangguk kuat. "Iya." "Tanpa paksaan siapapun?" lanjut Yudi. "Iya," jawab Rere, kali ini lebih tegas. Yudi menunduk, menahan haru. "Kalau begitu," katanya pelan, "ini adalah momen antara kamu dan Tuhanmu." Mereka tidak langsung mengucapkan apapun. Rere memejamkan mata. Dadanya naik turun, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Tangis itu bukan tangis ketakutan, melainkan tangis kelegaan. Tangis seorang manusia yang akhirnya berhenti melawan dirinya sendiri. Dengan suara yang masih bergetar, Rere mengikuti setiap kalimat yang diucapkan perlahan. Ia tidak sepenuhnya memahami maknanya saat itu, namun hatinya terasa begitu yakin. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti beban yang terlepas satu persatu. Saat kalimat terakhir terucap, Rere terdiam lama. Air matanya jatuh membasahi tangannya. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena haru yang begitu dalam. "Apa yang kamu rasakan?" tanya Yudi lembut. Rere mengangkat wajahnya. Matanya merah, namun senyumnya kecil dan tulus. "Tenang," jawabnya lirih. "Sangat tenang." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rere merasakan ketenangan yang tidak berasal dari luar. Bukan dari tempat, bukan dari manusia, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Seolah ada ruang kosong di hatinya yang akhirnya terisi. Setelah momen itu, mereka duduk dalam keheningan. Yudi tidak memberi ceramah panjang. Ia tidak mengajarkan banyak hal. Ia hanya berkata satu hal yang sangat sederhana. "Perjalananmu baru dimulai," katanya, pelan-pelan saja. Rere mengangguk. "Aku tahu," jawabnya, "dan aku takut." "Takut itu wajar," kata Yudi, "tapi kamu tidak sendiri." Kalimat itu kembali membuat mata Rere berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang. Selama ini, ia selalu berjalan sendirian. Dan kini, meski ia tahu ujian akan datang,
ia tidak lagi merasa sendirian. Malamnya, Rere kembali ke hotel. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tidak ada perubahan fisik. Rambutnya sama, wajahnya sama. Namun ia tahu, ada sesuatu yang telah berubah sangat dalam. "Aku tidak lagi kosong," bisiknya pelan. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Air mata kembali mengalir, namun kali ini berbeda. Tangis itu penuh syukur. Ia teringat doa lirih yang pernah ia ucapkan beberapa waktu lalu, doa yang bahkan tidak ia tujukan kepada siapapun secara jelas. Kini ia tahu, doa itu didengar. Rere menatap langit malam dari balik jendela. Untuk pertama kalinya, ia menyebut nama Tuhan dengan keyakinan. Tidak lantang, tidak sempurna, namun jujur. "Terima kasih," ucapnya lirih. Di tempat lain, Yudi juga terdiam dalam doa. Ia bersyukur, bukan karena seseorang mengikuti keyakinannya, melainkan karena ia menyaksikan sebuah perjalanan hati yang begitu tulus. Ia tahu, tugasnya bukan membawa, melainkan menemani dengan adab. Hari syahadat Rere bukanlah akhir cerita. Justru itulah awal dari ujian yang sesungguhnya. Akan ada hari-hari berat, akan ada air mata, akan ada rasa rindu pada masa lalu. Namun di hari itu, Rere telah mengambil langkah paling berani dalam hidupnya. Memilih kebenaran yang ia yakini, meski jalan di depannya belum sepenuhnya jelas. Dan di sanalah Rere berdiri, sebagai seorang mualaf yang lahir dari pencarian panjang, dengan hati yang rapuh namun jujur, siap melangkah ke babak baru kehidupannya. Hari-hari pertama setelah syahadat tidak berjalan seperti yang dibayangkan Rere. Ia sempat berpikir bahwa setelah menemukan ketenangan, hidup akan terasa lebih ringan. Nyatanya, justru setelah cahaya itu datang, bayangan-bayangan lama mulai bermunculan satu persatu, menguji keteguhan hatinya. Rere bangun pagi dengan perasaan asing. Ia menatap konsider langit dari balik jendela hotel, lalu menunduk, mencoba mengingat kembali kalimat-kalimat yang pernah ia ucapkan dengan penuh air mata beberapa hari lalu. Ada rasa haru, ada rasa syukur, namun juga ada ketakutan yang diam-diam menyelinap. "Apakah aku mampu menjalaninya?" gumamnya lirih. Ia menyadari bahwa keputusannya bukan hanya soal keyakinan pribadi. Ada masa lalu yang harus ia hadapi, ada keluarga yang tidak ia tahu bagaimana reaksinya, dan ada dunia lama yang perlahan mulai menjauh darinya. Rere menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hari itu, ia memberanikan diri menelepon ibunya di Rusia. Jari-jarinya gemetar saat menekan nomor. Panggilan tersambung, suara sang ibu terdengar di seberang sana, dingin namun akrab. Rere berbasa-basi sejenak, menanyakan kabar, cuaca, dan hal-hal ringan. Namun jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tahu, ia tidak bisa selamanya bersembunyi. "Ibu," ucap Rere akhirnya, suaranya pelan, "aku ingin bicara sesuatu." Ada jeda singkat. "Apa?" tanya sang ibu. Rere menelan ludah. Aku masuk Islam." Hening. Sangat hening. Beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. Lalu suara ibunya terdengar, keras dan bergetar. "Apa maksudmu, Rere?" "Ini bukan main-main, Ibu," jawab Rere dengan suara berusaha tegar. "Kenapa kamu melakukan itu? Siapa yang mempengaruhimu?" Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi. Rere mencoba menjelaskan dengan tenang bahwa keputusannya murni dari hati, bukan karena siapapun. Namun setiap kata yang ia ucapkan terasa tidak didengar. "Kamu sudah berubah," kata ibunya dengan nada kecewa. "Kamu bukan anak yang aku kenal lagi." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Air mata Rere jatuh tanpa suara. Panggilan berakhir dengan dingin, tanpa pelukan, tanpa pengertian. Rere menutup ponsel, tubuhnya gemetar. Ia terduduk di lantai, memeluk lutut, menangis dalam diam. Kesepian itu kembali datang, lebih pekat dari sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Ia tidak sepenuhnya tenggelam. Ia teringat kata-kata Yudi, bahwa hidayah bukan akhir perjuangan, melainkan awal ujian. Beberapa hari berikutnya terasa berat. Rere mulai belajar menjalani keseharian barunya. Ia mencoba menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang masih terasa asing. Ada kalanya ia merasa canggung, ada kalanya ia merasa gagal. Ia pernah lupa, pernah salah,
dan pernah merasa sangat lelah. Suatu malam, Rere menangis dalam sujudnya. Ia belum hafal doa-doa panjang, belum memahami semuanya, namun ia berbicara dengan bahasa hatinya sendiri. "Aku tidak tahu apakah aku kuat," ucapnya lirih, "tapi aku tidak ingin kembali ke kehampaan." Di tengah hari-hari berat itu, Yudi tidak pernah memaksa hadir. Ia tidak mengatur, tidak menuntut, dan tidak merasa berhak. Ia hanya datang ketika Rere membutuhkan, duduk menemani dalam diam, atau sekadar mengirim pesan singkat yang menenangkan. "Kamu tidak sendirian," tulis Yudi suatu malam. Kalimat sederhana itu menjadi pegangan Rere. Ia menyadari bahwa Yudi tidak berusaha menjadi penyelamat. Ia hanya menjadi teman seperjalanan, seseorang yang menguatkan tanpa mengambil alih. Suatu sore, Rere dan Yudi duduk di sebuah taman yang sepi. Rere tampak lelah, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia memandang langit lama sebelum akhirnya berbicara. "Yudi," katanya pelan, "aku kehilangan banyak hal setelah ini." Yudi menoleh, menatapnya dengan lembut. "Aku tahu. Aku kehilangan pengertian keluargaku," lanjut Rere, suaranya bergetar. "Aku kehilangan rasa aman." Yudi mengangguk perlahan. "Tapi kamu juga menemukan sesuatu," katanya tenang. Rere menoleh. "Apa?" "Dirimu sendiri," jawab Yudi, "yang jujur." Jawaban itu membuat air mata Rere kembali jatuh. Ia menunduk, menangis tanpa ditahan. Yudi tidak menyentuhnya, tidak memeluknya. Ia hanya duduk di samping, memberi ruang bagi Rere untuk merasakan seluruh emosinya. Hari demi hari berlalu. Rere mulai belajar menerima bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan iman. Ia tidak lagi berharap semuanya mudah. Ia hanya berharap mampu bertahan. Ia mulai menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia lebih sabar, lebih jujur pada perasaannya, dan lebih berani menghadapi luka. Kesedihan memang masih ada, namun tidak lagi menghancurkan. Suatu hari, Rere menerima pesan singkat dari ibunya. Tidak panjang, tidak penuh emosi. Hanya kalimat sederhana. "Jaga dirimu baik-baik." Rere menatap layar ponsel lama. Air matanya jatuh, namun kali ini berbeda. Ada harapan kecil di balik kalimat itu. Ia membalas dengan singkat, penuh cinta, tanpa perdebatan. "Aku baik, Ibu." Malam itu, Rere duduk sendiri di kamar hotel. Ia menatap cermin, melihat dirinya yang kini lebih tenang meski masih rapuh. Ia tersenyum kecil. "Aku masih belajar," bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa menjadi mualaf bukan tentang menjadi sempurna. Bukan tentang tidak pernah salah. Melainkan tentang keberanian untuk terus kembali, meski jatuh berkali-kali. Di tengah semua ujian itu, Rere merasa imannya tidak dibangun di atas kemudahan, melainkan di atas kejujuran dan keteguhan. Dan itulah yang membuatnya kuat. Sementara itu, Yudi juga menjalani pergulatannya sendiri. Ia menjaga batas, menjaga niat, dan menjaga adab. Ia tidak ingin kebersamaan mereka melampaui apa yang seharusnya. Ia tahu, jika hubungan ini ingin dibawa ke arah yang lebih jauh, ia harus dimulai dengan niat yang bersih. Dan di sanalah mereka berdiri, dua insan yang telah melewati badai masing-masing. Rere dengan imannya yang baru tumbuh, Yudi dengan kesabarannya yang teruji. Mereka tidak saling menjanjikan apapun, namun keduanya memahami bahwa perjalanan ini bukan lagi tentang diri sendiri. Ujian telah datang setelah cahaya. Namun Rere kini tahu, cahaya itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya terkadang redup, agar manusia belajar menjaganya. Dan dengan langkah yang masih gemetar namun penuh keyakinan, Rere terus berjalan. Bukan karena ia tidak takut, tetapi karena kini ia tahu, kepada siapa ia bersandar. Waktu berjalan pelan namun pasti, seperti sungai yang tenang namun tidak pernah berhenti mengalir. Rere kini tidak lagi menghitung hari sejak ia mengucapkan syahadat. Ia belajar hidup dalam kesadaran baru, menerima setiap pagi sebagai anugerah, dan setiap kesulitan sebagai pengingat bahwa ia masih dalam proses. Di tengah perjalanan itu, ada satu hal yang tumbuh dengan diam-diam namun kuat. Keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan. Rere dan Yudi masih sering bertemu, namun kebersamaan mereka tetap dijaga dalam batas yang penuh adab. Tidak ada janji-janji berlebihan,
tidak ada ungkapan yang melampaui batas. Keduanya seolah sepakat, tanpa harus banyak bicara, bahwa jika hubungan ini memang baik, maka ia harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Suatu sore, mereka duduk berhadapan di tempat yang sederhana. Angin berembus pelan, membawa ketenangan. Rere tampak lebih mantap dari sebelumnya. Tatapannya tidak lagi penuh kebingungan, meski jejak luka masih terlihat samar. "Yudi," ucap Rere pelan, "aku ingin jujur." Yudi menatapnya dengan tenang. "Silakan." Rere menarik napas. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku masih belajar. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin melanjutkan hidup dengan cara yang diridhai Tuhan." Yudi mengangguk. Wajahnya serius namun lembut. "Aku juga." Ada keheningan yang panjang. Keheningan yang bukan canggung, melainkan penuh makna. Yudi menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Rere," katanya dengan suara mantap, "jika kamu berkenan, aku ingin datang dengan niat yang jelas." Rere menatap Yudi, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa maksud kalimat itu. Air matanya menggenang, bukan karena terkejut, melainkan karena haru yang begitu dalam. "Aku tidak menjanjikan kemudahan," lanjut Yudi. "Aku hanya menjanjikan kesungguhan." Rere mengangguk pelan. Itu sudah lebih dari cukup. Keputusan itu tidak datang secara impulsif. Rere menghabiskan malam-malamnya dengan doa dan renungan. Ia menimbang dengan jujur, bukan hanya dengan perasaan, tetapi juga dengan kesadaran penuh. Ia tahu, menikah bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Di sisi lain, Yudi mempersiapkan diri dengan cara yang paling ia pahami. Memperbaiki niat, meminta nasihat, dan memastikan bahwa langkahnya tidak didorong oleh emosi semata. Ia tahu, menyatukan hidup dengan seseorang yang baru memulai perjalanan imannya membutuhkan kesabaran yang panjang. Hari yang ditentukan pun tiba. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Hanya sebuah ruangan sederhana, beberapa orang terdekat, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan khusyuk. Rere duduk dengan tenang, mengenakan busana yang sederhana namun anggun. Wajahnya terlihat damai, meski matanya berkaca-kaca. Saat ijab kabul diucapkan, Rere menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena sedih, melainkan karena ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang perempuan asing yang tersesat, menjadi seorang hamba yang menemukan jalan pulang. Yudi mengucapkan kalimat itu dengan mantap. Suaranya bergetar tipis, namun penuh keyakinan. Saat semuanya dinyatakan sah, suasana hening berubah menjadi isak haru. Doa-doa mengalir, memenuhi ruangan dengan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rere menatap Yudi, senyum kecil mengembang di wajahnya. "Terima kasih," bisiknya. Yudi menunduk hormat. "Kita saling belajar," jawabnya pelan. Malam itu, Rere duduk sendirian sejenak. Ia menatap cincin sederhana di jarinya, lalu memejamkan mata. Ingatannya kembali ke hari pertama ia menginjakan kaki di Indonesia, ke bandara yang ramai, kerasa asing dan kesepian yang menyesakan. Ia tersenyum kecil. "Aku tidak salah melangkah," bisiknya. Ia teringat ibunya di Rusia. Hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, namun perlahan mulai membaik. Rere belajar menerima bahwa tidak semua luka harus sembuh dengan cepat. Beberapa luka hanya perlu waktu dan doa. Hari-hari setelah pernikahan dijalani dengan kesederhanaan. Rere belajar banyak hal baru, tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang hidup bersama. Ia belajar bahwa cinta bukan tentang selalu bahagia, melainkan tentang saling menguatkan saat lemah. Yudi tidak menuntut Rere menjadi sempurna. Ia membimbing dengan sabar, membiarkan Rere tumbuh sesuai kemampuannya. Suatu malam, Rere berkata lirih, "Aku masih takut salah." Yudi tersenyum. "Kita semua begitu," katanya. "Yang penting, kita mau kembali." Kalimat itu menenangkan hati Rere. Ia menyadari bahwa pernikahan ini bukan hadiah atas kesempurnaannya, melainkan ruang aman untuk belajar dan bertumbuh. Rere kini sering merenung tentang hidupnya. Ia menyadari bahwa Tuhan tidak mengubah hidupnya dalam satu malam. Tuhan mengubahnya perlahan, melalui pertemuan, ketulusan, air mata, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri.
Ia tidak lagi memandang masa lalunya dengan penyesalan, melainkan dengan rasa syukur. Semua luka itu telah mengantarkannya ke titik ini. Ke titik di mana ia bisa berkata, dengan penuh keyakinan, bahwa ia telah menemukan rumah bagi jiwanya. Di suatu pagi yang cerah, Rere berdiri di dekat jendela, memandang langit Indonesia yang biru. Yudi berdiri di sampingnya, dalam diam yang penuh makna. Rere tersenyum. "Aku dulu datang ke sini untuk liburan," katanya pelan. "Tapi aku pulang dengan kehidupan baru." Yudi menoleh, menatapnya penuh kasih. "Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan," jawabnya. Kisah Rere dan Yudi bukanlah kisah tanpa luka. Bukan pula kisah tanpa air mata. Namun justru disitulah keindahannya. Ini adalah kisah tentang hidayah yang datang melalui ketulusan, tentang cinta yang tumbuh dari iman, dan tentang dua jiwa yang dipertemukan bukan oleh kebetulan, melainkan oleh kehendak Tuhan. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan sebagai penutup, melainkan sebagai awal dari perjalanan panjang yang akan mereka jalani bersama, dengan doa, kesabaran, dan keyakinan bahwa selama mereka melangkah di jalan yang benar, mereka tidak akan pernah benar-benar sendirian.